Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya-tanya kepada Mas Jiweng Ya. tentang peternakan. Jadi apa Mas Jiweng ini kalau bisa saya tahu perharinya keluar berapa? Iya, Biaya kalau maksudnya untuk biaya pakan ya? Ya, biaya Kalau untuk biaya pakan tuh hampir rata-rata saya tuh gratis ya, karena itu saya sebelumnya itu sudah saya persiapkan dulu. Jadi manajemen pakannya ya insya Allah lah sudah ada. kambing pun itu harus, kalau bahasa Jawanya ngarit juga ya, Mas? Kalau kambing ya untuk hari-hari biasa saya emang ngarit, tapi Ngarit. kalau untuk hari sibuk kerja saya itu udah tanam yang namanya rumput pakcong, dan itu saya ambil ibaratnya itu dalam keadaan darurat ya, nggak tiap hari saya panen gitu. Oh iya, baik Mas. Kalau boleh tahu saya ini, Mas ini ternaknya apa saja, Mas? Untuk ternak ya, ternak kita ada beberapa hewan ternak ya, salah satunya itu kambing. Kalau kambing itu di puncak tertinggi lah. Tapi untuk lele, untuk ayam, untuk kentok itu ibaratnya buat pelengkap, Buat pelengkap saja nggak ya, Mas? dicairkan pokoknya. Iya, Mas ya. Jadi apa yang Mas kerjakan itu tiap hari menghasilkan atau tidak, Mas? Ya, kalau untuk per hari ya saya tuh kerja, maksudnya dalam kerja itu kerja harian. Kalau untuk ternak itu kayaknya buat harian tuh kayaknya nggak bisa ya, kecuali kalau kita punya beberapa indukan gitu. Karena kan saya cuma petani desa ya, petani desa itu hampir rata-rata itu cuma buat sampingan aja, jadi nggak fokus ke situ. Fokusnya tetap di kerjaan. Oh ya guys ya, fokusnya tetap di kerjaan. Jadi meskipun Mas ini seorang peternak, dia pun tetap fokus kerja juga. Berat tidak Mas mengurus hewan sebanyak itu menurut Mas Jiweng? Untuk kayaknya ya, kalau untuk mengurus hewan tuh kayaknya nggak terlalu berat. Itu paling sekitaran berapa ya? Paling 2 jam itu kelar. Masalahnya saya tuh kalau ngasih makan buat perawatan itu paling sore aja. Kalau pagi itu saya biarkan. Oh, Jadi pemberian pakannya itu cuma malam aja. cuma malam doang ya, Mas? Iya, kecuali ayam. Kalau ayam kan emang sengaja saya liarkan. Jadi tiap hari harus dikasih makan, cuman juga nggak banyak. Iya. Itu kalau bisa dibilang kambingnya ini dia sering diangon nggak, Mas? Maksudnya kayak dilepaskan atau ditaruh kandang? Kalau untuk kambing ditaruh kandang terus ya, masalahnya gini. Sekarang kalau di tempat saya itu yang namanya buat pengangonan gitu ya, itu sudah susah, Mas. Oh, Kayak ya maksudnya nggak kayak tahun-tahun dulu lah. Sekarang kan udah mulai dibuka kayak pertanian, terus kayak perumahan itu kan udah padat. Udah nggak kayak dulu-dulu lagi. Kalau dulu emang iya, berat kita punya kambing, pagi diliarkan udah, sore tinggal ngambil lagi udah kenyang. Kalau sekarang nggak bisa, Mas. iya. Sekarang banyak tanaman-tanaman warga kan, takutnya kan jadi masalah. Jadi masalah ya. Awalnya Mas nih pembagian waktu makannya untuk hewan-hewan Mas itu kan sore, Mas. Ya. Berarti kalau bisa dibilang hampir setiap harinya itu sore semuanya, Mas. Iya, hampir semua itu sore ya, karena saya kan biasanya sibuk kerja, sibuk nguli, jadi biasa ngurusin hewan ternak itu biasanya di sore hari. Tapi itu sudah biasa, udah kebiasaan lah. Hewan-hewan ternaknya juga udah pada paham. Jadinya setiap sore itu tugas Mas cuman hanya memberi pakan. Iya, memberi pakan. Ya nggak semuanya memberi pakan sih. Kadang kan ada yang namanya ayam sakit atau kambing sakit. Berarti kita pemberian vitamin atau pemberian obat itu biasanya di malam hari. Oh, Karena hampir rata-rata ya kalau obat suntik, obat injeksi itu biasanya itu panas. Biasanya kalau kita kasihnya di siang hari kan kasihan. iya Mas. Ya. Berarti Mas nih mengasih makan hewan ternak Mas itu di sore hari Ya, doang. sore hari.
Tapi nggak ayam ya, kalau ayam memang pagi hari. Ya. Atau kesibukan Mas lainnya itu apa saja Mas? Kalau boleh saya tahu. Kalau untuk kesibukan ya, karena saya ya sebagai kuliah itu tergantung musim Mas. Biasanya kan ada musim-musim tertentu kan, musim panen, musim tanam gitu kan. Ya, Mas. Nah, saya memanfaatkan itu, tapi ya nggak full di situ. Jadi setiap saya kerja itu pasti kan ada yang namanya kayak alternatif itu pasti saya manfaatkan. Jadi nggak semuanya full pekerjaan, jadi nggak semuanya full ke peternakan. Jadi Ya. harus ada cabang-cabangnya. Awalnya nih Mas, inisiatif Mas Jiweng ini membuat konten video itu inisiatif dari siapa Mas? Atau dari keinginan sendiri apa gimana gitu Mas? Kalau untuk bikin konten ya, karena saya kan di online ya, kayak di Facebook, kayak di WA gitu kan ada yang namanya grup-grup. Nah, di dalam grup-grup itu biasanya kan ada yang namanya peternak pemula, dan peternak pemula itu biasanya itu minta saran yang lebih senior lah. Ibaratnya, oh Mas, ibaratnya di sini ada penyakit gini. Nah, saya tuh biasanya berawal dari WA, dari pertama dari Facebook itu, terus saya pastikan yang ngasih solusi kan saya ya. Jadi terus saya mikirnya itu, yang namanya pertanyaan dari peternak, dari petani-petani, pokoknya dari peternak itu ya, itu tuh hampir rata-rata tuh sama dan berulang setiap minggunya, berulang setiap bulannya. Jadi untuk lebih ngakalin lagi, maksudnya biar saya nggak terlalu jawab setiap hari ya, nah saya tuh bikin konten, maksudnya setiap ada yang bertanya, itu tinggal kasih aja linknya, biar kita kasih aja Ya. WA-nya. Oh, keren juga ya Mas ya. Ya. Jadi nggak harus jawab satu persatu ya, capek saya, jarinya bisa keriting nanti. Iya gitu. Masnya ini mempunyai hewan ternak itu dijual atau tidak juga Mas? Kalau kambing memang dijual ya, karena kan kambing itu lebih menguntungkan ya daripada yang lain. Kalau untuk entok, kalau untuk ayam, kalau untuk lele itu biasanya itu saya pakai buat pribadi. Kalau enggak itu ibarat ada saudara ya yang datang, ibarat saudara ada acara apa, ya udah kita kasihkan aja, nggak apa-apa. Iya. Cuma buat hiburan aja. Iya. Tapi emang mayoritas orang kampung itu dia rata-rata mempunyai ayam semua atau entok, kalau bisa dibilang itu ya Mas ya. Ya itu hampir rata-rata, tapi kan nggak semua Mas. Ibaratnya kayak hari H gitu ya, ibarat kita ayam lagi dibutuhkan gitu ya, biasanya kan sebelumnya kan udah kena penyakit gitulah. Gimana caranya biar nggak kena penyakit sampai hari H, itu yang susahnya tuh di situ. Iya. Kalau untuk hewan ternak kambing itu lebih menguntungkan jantan atau betina menurut Mas Jiweng ini? Kalau untuk menguntungkan ya, kita dari segi waktu ya, kita boleh lihat dari segi waktu. Kalau untuk segi waktu kita lebih menguntungkan di pejantan, tapi ya itu tadi, kalau yang namanya pejantan di daerah sini itu harganya udah mahal, ibarat di harga 18 ya, 1.800.000 gitu. Nah itu sudah dapat yang namanya indukan, biasanya kalau nggak hamil bawa anak lah. Kita tuh mainnya di indukan, kenapa ya, karena lebih menguntungkan itu. Karena ibarat kita beli yang hamil gitu ya, biasanya kan untung-untungan ya, kayak beli lotre gitu, ibarat kita di sampai rumah beranak 2, terus jantan semua kan tinggal kalikan aja 18 kali 2. Itu biasanya kalau untuk kambing Jawa ya, itu biasanya itu beranaknya itu 1 tahun tuh bisa 2 kali. Itu ya guys ya, solusi untuk menjual harga kambing bagaimana caranya, bisa ditanyakan lebih lanjut. Kalau untuk jual ya, kalau untuk jual saya masih menggunakan aplikasi online kayak grup-grup gitu ya. Maksudnya ya itu sekarang kalau untuk saya harus ke pasar, harus bawa ternak ke sana ke sini, kayaknya itu ya belum tentu laku yang satunya kan. Mas. Yang keduanya kan capek. Jadi kita manfaatkan lah. Sekarang kan udah mulai canggih lah. Nggak harus dari pasar ke pasar, dari kandang ke kandang. Kita cukup tiduran aja di rumah, kita posting, ya udah. Insya Allah udah laku lah. Dan untuk hewan ternak entok dan ayam itu lebih menguntungkan jantan atau betina menurut Mas Jiweng juga nih? Ya kalau untuk
entok ayam itu ya itu lebih menguntungkan betina karena gini, kalau untuk pejantan itu biasanya kalau kita terlalu banyak kayak 2 ekor 3 ekor gitu itu pasti biasanya itu tarung atau berkelahi gitu, Oh iya. pasti salah satu itu biasanya kalau nggak mati dia pergi, dia itu minggat lah ibaratnya, kan kalah. Kalau untuk ayam pejantan kan biasanya kan dia teritori ya, punya daerah yang namanya kekuasaan gitu kan, jadi nggak bisa kalau untuk kita pelihara banyak gitu ya. Iya. Ini saran nih Mas untuk para peternak lainnya agar tidak lalai dalam memberi makan. Saran. Sarannya ya, kalau untuk saran tuh ya kayaknya ya sama aja ya saya kayak peternak-peternak lainnya. Tapi ya itu sebelumnya ibarat kita ada acara apa ya kita tuh harus punya yang namanya pakan andalan lah, ibaratnya kayak gabah atau jagung atau nasi aking itu kita harus punya. Itu biasanya buat darurat-darurat, ibarat kita ada dadakan waktu gitu ya nggak bisa ke Uber, ya udah kita kasih aja jagung, kita kasih aja gabah. Ibarat nanti kalau kayak jagung kayak gabah itu kan nutrisinya kurang ya lah, di lain hari di saat kita itu longgar lah ya kita kasih yang namanya nutrisi lah, butiran komplitnya dikasih. Jadi nggak harus Oke. setiap hari kasih nutrisi yang bagus. Kalau untuk ternak nih ya Mas, Mas Jiweng ini mulai dari tahun berapa? Kalau untuk tahun itu saya kurang paham ya, yang jelas tuh pokoknya saya tuh mulai beternak itu sudah dari kecil, tapi setelah lulus kan saya udah mulai nggak ternak lagi. Nah setelah lulus habis itu saya mulai kerja nguli nyari pengalaman ya gitu. Saya pulang lagi ke kampung lah, di kampung itu saya juga mulai beternak lagi. Kok rasa-rasanya tuh nggak kayak tahun-tahun dulu ya, ibarat masih saya sekolah gitu kayak pelihara ini pelihara itu kan gampang. Sekarang tuh sudah banyak yang namanya penyakit ya. Nah di situ saya juga sempat kewalahan, sempat nangis juga ya, ya sempat diketawain orang, sempat gagal juga. Tapi di situ saya mulai bangkit, oh iya sekarang sudah temu gimana caranya. Dan saya mulai beternak itu pulang merantau itu sekitar tahun 2019 sampai 2023 ini. Berarti berapa itu? Sekitaran 4 tahunan ya 4 tahunan. baru. Tapi ya Sekarang dengan 4 tahunan, 5 ya, tahunan ya Mas ya. ya tapi baru dengan tapi ya tetap dengan metode yang baru, enggak kayak orang-orang dulu ya, masih Ya. masih apa alami. Masih alami Mas. Ya. Tidaknya sekarang kalau mau jual beli itu di online lah. Ya. Istilahnya gitu ya Mas ya. Sekarang sudah mulai banyak online Mas, Banyak jadi nggak online. harus kita ke pasar. Masalahnya gini, kalau ibarat kita jualan lewat online, itu ada pedagang-pedagang yang nggak setuju lah. Ibaratnya pedagang ini punya dagang ini, terus dia admin. Jadi ibaratnya kita tuh pengen masukin dengan harga di bawahnya, itu berarti biasanya itu nggak di ACC atau nggak dikonfirmasi sama adminnya. Oh, Jadi ya susah juga. Makanya saya kalau ada orang yang dijualan di online gitu ya, maksudnya yang belum punya lapak gitu ya, saya biasanya milih yang ke situ. yang ke situ. Iya, saya datengin rumahnya, di mana rumahnya, Oke. udah itu aja. Jadi nggak harus ke pasar, kan lebih efisien lah, lebih murah lah ibaratnya. Kalau di pasar kan udah punya lapak ya, Iya, Dan- betul juga sih Mas. dan Benar. lapaknya itu pasti nggak ada yang gratis Mas. Nah, Iya. jadi harganya itu pasti di atas. Di atas semua. Kalau dari petani kan biasanya harga lebih miring. Terus buat petani pemula itu juga kasihan, mereka tuh mau jual itu ya, itu bingung, nggak ada yang lapaknya. Ya karena itu tadi online itu udah dikuasai yang namanya admin. Jadi setiap admin punya dagangan masing-masing ya. Iya. Jadi dia nggak bisa untuk, ya pokoknya nggak mudah lah untuk kita masukin lah, pasti ditolak. Iya Mas. Itu hampir rata-rata. Ciri-ciri belantik yang jujur menurut pengalaman Mas Jiweng itu apa Mas? Kalau boleh saya tahu. Kalau berantik itu ya hampir rata-rata jujur, cuman kan dia sistemnya tuh kerja kelompok. Berat dia ada lima ini ya, 5 berantik ya, dia ada channel. Terus ada yang pedagang, maksudnya ada yang jual gitu ya.
pasti dia nawarnya di atas tinggi dulu ya. Iya. Habis itu yang belantik yang ini semuanya itu pasti nawarnya di bawahnya. Jadi biar kena yang ini gitu. Jadi Oh. biar ya istilahnya kerjasama lah. Ada komplotannya gitu ya Ada Mas. komplotannya gitu. Kalau nggak gitu, biasanya tuh orang petani atau orang penjual itu, wah masa di harga segitu, tadi aja di sana harganya segini dia mau. Karena dia udah tahu sebelumnya. Jadi biar kena kena yang tadi, karena yang tadi itu udah punya channel, liternya ada suruh nyariin orang gitu ya. Sekongkol gitu ya Mas ya, bisa dibilang gitu. Sekongkol. Jadi ya kalau untuk jujur-jujuran ya kayaknya ya pasti yang namanya di dunia perdantian atau di dunia perdagangan ya emang itu sistemnya, tergantung kita menyikapinya gimana. Kalau untuk jujur ya susah, makanya kalau jujur ya untung-untungnya kita yang kalah gitu. Iya. Kalau saya ingin tahu nih Mas, kalau boleh saya tahu ciri-ciri hewan sakit itu bagaimana Mas? Contohnya kambing, dari segi apa dia sakit Mas, kalau boleh tahu? Kalau untuk kambing ya biasanya ya salah satunya itu nafsu makan, biasanya itu udah kelihatan dari situ. Nafsu makan, terus kalau tergantung sih penyakit luar apa dalam. Kalau penyakit dalam ya biasanya panas, terus pilek gitu kan. Tapi ya itu tadi tergantung kita. Kita pokoknya harus teliti lah, harus sering kontrol hewan kita. Pokoknya kuncinya tuh di nafsu makan. Dia kalau udah nafsu makannya menurun, udah itu gejala sakit. Ya. Kalau misalnya ngasih pola makan salah itu gimana Mas? Maksudnya pola makan salah gimana? Dari segi makan, misalnya dari bekas atau setelah panen nih. Ya. Nah itu ada bekas padi yang setelah dipanen. Oh ya. Nah itu apakah bisa dikasih makan, diberi makan? Kalau untuk kambing diusahakan jangan ya, karena dia pencernaannya lebih lembut kalau bisa. Tapi kalau untuk sapi ya, dia emang harus kasih jerami, dia pencernaan lebih kuat ya. Kalau untuk kambing diusahakan jangan, lebih baik rumput liar atau rumput gajah yang kita tanam tadi. Ya Mas, kalau dari segi makan sudah, segi waktu pembagi makan sudah, terus kesibukan lain-lainnya sudah, dan ini yang terakhir nih Mas, pesan dan kesan untuk seorang peternak Mas. Untuk pesannya ya kayak video saya yang sudah ya, intinya tuh ya semangat. Kalau dibilang harga ternak turun, itu cuma permainan aja. Jadi nggak ada yang namanya harga ternak turun. Itu ibaratnya emang belum waktunya Mas. Makanya saya di video-video saya kan sudah memberitahu kan, ibaratnya kita ibarat jual sesuatu, maksudnya jual ayam, jual kambing, nah, kita itu harus tahu bulan-bulannya. Ibaratnya bulan ini harus ngeluarin hewan apa. Pokoknya biasanya hewan mahal itu biasanya di hari H, atau kayak hari-hari H itu hari besar nasional ya, kayak Idul Adha, terus Idul Fitri, tahun baru, itu biasanya mulai naik kayak ayam-ayam. Ya, mentok, kambing. Pokoknya kita harus pinter-pinter lah bulannya. Intinya semangat untuk peternak di seluruh dunia ya. Karena dari segi semangat kita bisa mendapatkan hal yang lebih. Sekian dari kita nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.